sesat mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang kami persembahkan kepada Tuhan ketika kami terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam itu juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Nanti kami ingin berusaha menjawabnya dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara-saudara sekalian. Nah, doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi di zaman kita ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang viral yang harus kita cermati dari sisi firman Tuhan supaya kita tidak salah dalam bertindak. Kita tetap berada di jalur Tuhan. Nah, sebagai orang beriman, sebagai manusia rohani, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, seperti itu. Nah, jadi perenungan ini penting, saudara. Ya, kalau saudara mengikuti, maka perenungan firman Tuhan itu berlaku sepanjang waktu, tapi juga penting untuk saat-saat tertentu. Seperti saat ini, kami ingin menyampaikan perenungan dengan judul Cermat Memilih Pemimpin. Cermat memilih pemimpin. Nah, mari kita baca lebih dahulu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan firman Tuhan di Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17 ya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Bunyinya begini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, jadi ini
eh, perintah firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mencermati siapakah pemimpin kita. Karena nanti begini, ini berkaitan dengan sekali lagi doa malam ini ditujukan untuk mencermati zaman. Dan kalau saudara mencermati apa yang terjadi hari-hari ini, wah sekarang ini sedang disebutkan menghadapi tahun politik, ya. Jadi tahun di mana ada pemilu itu sering disebut tahun politik tahun depan itu. Dan pemilu selalu memilih presiden, saudara. Sekarang pemilihan langsung dipilih oleh rakyat. Sehingga bulan-bulan menjelang pemilu itu orang-orang pada mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden, dan terutama melalui partai-partai, saudara ya. Jadi saudara yang tidak mengerti politik atau yang tidak tertarik untuk mencermati dan membicarakan soal politik, saya sedikit memberitahu. Dan itu sebetulnya menyangkut kita loh saudara. Presiden yang akan memimpin 5 tahun ya, jabatan presiden itu, ya 5 tahun mendatang, 5 atau 4, saya kok lupa, 5 tahun mendatang ya. Nah, itu akan menentukan arah dari pemerintahan kita. Juga nanti akan menentukan bagaimana kita menghadapi kemudahan atau kesulitan. Itu tergantung pemimpinnya, saudara. Ya, contohnya aja mendirikan tempat ibadah itu sulit atau tidak, itu tergantung pemimpinnya nanti. Nah itu kan menyangkut kita. Harga-harga naik atau tidak, itu tergantung pemimpinnya. Nah, itu menyangkut kita banget. Karena itu umat beriman kita, umat Kristiani, semestinya bahwa kita juga memikirkan siapakah yang akan kita pilih untuk menjadi pemimpin kita yang akan datang ini. Kalau ngomong-ngomong tentang hal ini, saya pernah ditanya sama teman sekarang ini, teman seiman gitu. Bapak memilih siapa ini? Sekarang kelihatannya sudah ada 3 calon kuat yang akan maju dalam pilpres ini. Bapak milih siapa? Nah, itu pertanyaan yang jawabannya harus dengan hikmat dan dengan cerdas, saudara ya. Termasuk sekarang saya mengimpartasikan. Kalau saya tidak akan menyampaikan pilihan saya di depan umum. Kenapa? Karena langsung, bebas, dan rahasia. Pemilu itu sifatnya semacam itu. Itu yang pertama. Jadi kita ini mendukung siapa, begitu itu orang bebas mendukung siapa, tapi bebas untuk tidak menyatakan mendukung siapa-siapa. Nah, seperti itu. Dan ulama atau rohaniwan itu harus bersikap netral. Karena itu di depan umum saya tidak akan menyampaikan pilihan saya, terutama seperti itu. Kalau sikap politik jelas, kalau sikap politik kita umat beriman punya sikap politik gitu ya. Nah, tapi sekarang ini menghadapi hari-hari ini, saya mengamati hari-hari ini 3 hari sampai hari ini ada hal-hal yang cukup dramatis sebetulnya, saudara ya. Seperti disebutkan oleh Presiden, atraksi untuk memilih capres dan cawapres itu belum selesai begitu. Jadi kalau saudara mengamati, saya ketawa. Saya sebagai orang yang tidak berpolitik, saya tidak berpolitik. Saya tidak melakukan politik praktis gitu itu. Hamba Tuhan nggak boleh seperti itu. Tapi saudara-saudara seiman, banyak mungkin orang yang tidak melakukan politik praktis seperti saya, tapi harus tahu politik. Loh iya, karena kita harus punya sikap politik. Nah itu. Tetapi kita harus tahu
politik. Makanya saya berusaha sedikit banyak tahu gitu. Saya ketawa karena begini. Kalau saudara mengamati hari-hari ini sedang ada partai yang bisa disebut partai besar. Ya, karena pernah partainya menjadi presiden. Itu eh, merasa dikhianati. Wah, dan kecewa berat mereka. Gitu. Lalu terjadi jadi rupanya kehidupan politik bangsa itu seperti itu, saudara. Jadi saya mengajak teman-teman yang mendengar suara saya, teman-teman seiman, saudara-saudara seiman, itu sebaiknya kita mengerti dan sadar tentang politik bangsa, memahami soal politik bangsa. Jadi politik di bangsa kita ini sekarang ini kalau dengan istilah mengkhianati itu sudah beberapa kali kita dengar. Jadi makanya kita ini sebagai rakyat biasa jangan membela partai dengan mati-matian. Saya katakan dengan mati-matian gitu ya. Jangan. Ya. Orang yang di atas sana itu bisa juga kalau sedang kampanye bersaing itu bermusuhan, tapi nanti di lain waktu mereka salaman dan membentuk koalisi baru. Nah, seperti itu loh. Nah, jadi budaya politik di negara kita ini kita harus tahu. Kita hidup di negara yang berbentuk republik dan menganut sistem demokrasi. Nah, itu sebabnya maka yang di bawah, rakyat yang di bawah itu kalau sudah terbakar oleh kampanye itu sampai ada yang bacok-bacokan, semacam itu, sampai ada korban tewas, itu enggak betul itu sebetulnya. Itu orang-orang yang belum dewasa dalam bersikap politik. Nah, saya menganjurkan saudara-saudara seiman, teman-teman seiman, itu harus dewasa dalam bersikap menghadapi bersikap politik, menghadapi budaya politik di negara kita. Ya, sekali lagi negara kita menganut berbentuk republik dan menganut paham demokrasi. Karena itu kita sudah punya banyak pengalaman. Ya kalau di darat saya bisa banyak bicara lebih panjang lebar. Ya kalau menceritakan soal sejarah ini. Ya toh, saudara mengingat toh ada orang yang tadinya bersaing begitu, tapi akhirnya bekerja sama. Nah seperti itu. Jadi kalau sekarang ini hari-hari ini ada orang yang marah-marah istilah saya karena merasa dikhianati lalu keluar dari koalisi sambil malah ada ancaman-ancaman untuk mempolisikan segala itu kan kelihatannya serius sekali. Tapi tunggu dulu, kita semeleh saja, istilah saya begitu. Pikiran kita semeleh saja, mengikuti perkembangan. Makanya ketika saya ditanya oleh teman seiman tadi, Bapak milih siapa? Saya katakan, nunggu perkembangan lah. Ini belum apa-apa kok sudah tanya begitu. Nunggu perkembangan. Sambil berdoa, jangan lupa berdoa. Supaya pesta demokrasi di negara kita ini berjalan dengan baik. Nah, saudara, kali ini saya ingin mengajak, kan judul renungan kita, cermat memilih pemimpin. Nah, saya ambil subjudul lagi, sebetulnya siapakah pemimpin kita? Jadi mungkin kalau di ini kalau dibahas panjang, saudara, mencermati untuk memilih pemimpin ini. Tetapi saya mengambil bagian kecil, siapakah yang seharusnya kita anggap sebagai pemimpin? Itu, saudara ya. Karena tadi firman Tuhan jelas berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dan seterusnya, ini satu ayat aja yang saya baca. Jadi kita diperintahkan oleh firman Tuhan supaya mentaati pemimpin-pemimpin yang berjaga atas jiwamu. Nah, dan kita supaya tunduk kepada pemimpin. Pertanyaannya, pemimpin yang mana? Halo. Karena nanti pemimpin itu ada banyak. Ya.
Pemimpin itu ya, kalau saya menyebut, saudara punya pemimpin keluarga, iya kan? Yang memimpin kita itu nanti ada beberapa macam loh. Ada saudara yang bekerja di kantor, saudara punya pemimpin kantor, kepala kantor. Nah, sudah ada dua. Lalu ada pemimpin pemerintahan, ada Pak Ketua RT, Ketua RW, kelurahan, kecamatan, itu memimpin-pemimpin saudara. Nah, firman Tuhan hanya berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Makanya kita harus merenungkan pemimpin yang mana. Ini loh. Kita orang beriman harus bisa memperjelas pemimpin yang mana. Apalagi nanti yang mengikuti agama tertentu ada pemimpin agama. Loh, masih ada lagi pemimpin lembaga sosial. Ya, pemimpin partai, ada pemimpin ibu-ibu PKK, ya lembaga sosial, lembaga sosial. Ada lagi pemimpin olahraga, ya toh, yang hobi olahraga tertentu, nanti di sana ada ketua pengurus, kan pemimpin namanya. Kemudian yang punya hobi tertentu, katakanlah hobi pelihara burung, kemudian ada organisasi pemelihara burung. Nah, ada pemimpin-pemimpin, ada banyak pemimpin, saudara. Nah, ini yang kali ini ingin kita merenungkan. Firman Tuhan ini berlaku buat siapa? Pemimpin yang mana? Ya, firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi sebetulnya pemimpin itu selalu memperhatikan kesejahteraan anggotanya, pemimpin apapun. Seharusnya seperti itu. Dan pemimpin itu jangan lupa menjadi teladan. Nah, ini sudah pernah kita renungkan. Dan saudara sekalian, berarti kita orang beriman itu bahkan juga nanti dalam menentukan memilih pemimpin, itu siapa pemimpin yang kita anut untuk memilih pemimpin. Nah, gitu loh. Karena nanti contoh ini pernah terjadi di beberapa dasawarsa yang lalu. Waktu itu di zaman Orde Lama kan ada banyak partai. Saya ingat, saya sudah lahir waktu itu. Partai itu jumlahnya ada, kalau nggak salah ada belasan. Ya. Nah, makanya orang bisa memilih pemimpin itu mengikuti pemimpin yang paling dekat dengan dia. Contohnya, bekerja di salah satu instansi, kemudian kepala instansinya itu menganjurkan. Kan pemimpin, kepala kantor itu kan pemimpin. Kita milih partai ini saja. Lah, satu kantor memilih partai yang sama. Kalau kita bicara di perjanjian lama, ini fakta ini. Terjadi di satu kantor itu memilih PKI semua. Apa yang terjadi? Ketika terjadi perubahan politik, maka semuanya jadi di penjara. Itu menerima akibatnya. Nah, itu kan berarti sekarang ini kita harus memilih, harus mengikuti pimpinan, pemimpin yang mana yang harus diikuti, yang harus dituakan, yang harus didengar arahannya. Seperti itu. Dalam memilih pemimpin juga. Ya, harap saudara jangan bingung, saudara ya. Ini penting. Nah, saudara, saya boleh mengetengahkan kali ini. Bagi kita orang beriman, maka yang kita anggap pemimpin utama itu jelas. Kemudian nanti ada rankingnya. Ya, pemimpin yang harus diprioritaskan itu yang mana? Itu sebetulnya firman Tuhan menuntun kita cukup jelas. Karena itu siapa yang dianut, itu harusnya kita juga berpegang kepada firman Tuhan ini. Kalau memperhatikan di kitab Ibrani ini saja, saudara-saudara, nah di ayat 17 itu dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita mencermati mulai dari ayat 7, akan lebih jelas sekarang. Firman Tuhan mengatur, ayat 7, nanti saudara baca semua ya, di kitab Ibrani ini satu perikop. Saya membaca ayat 7, ayat yang mendahului ayat 17 ini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu,
yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Dan seterusnya. Nanti bisa dibaca ayat 8 dan seterusnya. Tetapi yang saya garis bawahi adalah, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kamu. Jadi kalau di lingkungan orang beriman, itu kronologinya atau tingkatannya, prioritasnya itu jelas. Pemimpin utama kita adalah Tuhan. Dan ada banyak konsep tentang Tuhan di dunia ini. Tuhan yang kita pegang adalah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kalau seturut dengan firman Tuhan di kitab Ibrani ini, maka yang harus kita dengarkan adalah, harus kita ingat, di sini dikatakan, pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kamu. Nah, itu yang harus didengar. Karena dialah yang, kalau pemimpin utama kita adalah Tuhan, berarti orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Makanya di keluargamu, kalau pemimpin keluarga, kepala keluarga itu menyampaikan firman Tuhan, nah itu berarti dialah yang perlu dihormati. Di pemimpin kantormu, kalau pemimpin kantormu menyampaikan firman Tuhan, dialah yang harus dihormati. Di pemimpin agamamu, saudara percaya pemimpin kerohanian itu menyampaikan firman Tuhan, dialah yang harus didengar. Artinya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah kesimpulan yang boleh saya sampaikan. Ini kesimpulan kecil, karena kalau bicara masalah pemimpin, waduh, ini panjang banget ini. Tapi kali ini kita mencermati siapakah pemimpin bagi kita, umat beriman. Pemimpin bagi kita umat beriman ternyata adalah yang utama Tuhan, yang kedua orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan ya ini. Nilainya saya ketengahkan, pemimpin utama kita adalah Tuhan. Dan pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, jangan salah. Ada banyak pemimpin, tetapi prioritasnya adalah pemimpin utama kita adalah Tuhan dan pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami beritahukan terus bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 malam, setiap jam 18. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, rutin, setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih rinci. Saudara kalau mau mengikuti, yang belum pernah mengikuti, lebih panjang dan memperhatikan firman Tuhan sambil direnungkan mulai dari Kejadian akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu. Kita mohon kekuatan dan umur panjang dari Tuhan. Karena ini makan waktu bertahun-tahun, saudara ya. Karena sambil direnungkan. Tapi siapapun yang mengikuti nanti akan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan lebih baik. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.